Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini admin Tanfan akan membahas sebuah film dengan judul Queen of the Spades: The Dark Rite. Film ini menceritakan tentang sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh sekumpulan remaja demi membuktikan tentang keberadaan iblis. Dan tanpa mereka sadari, ritual yang mereka lakukan tersebut memanggil sosok iblis yang kemudian meneror mereka satu demi satu. Gimana cerita lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang remaja yang sedang bercerita tentang sebuah legenda kuno. Mereka bernama Anna, Sergei, Matvey, dan juga Katya. Katya bercerita bahwa dahulu ada seorang anak yang memanggil iblis dari dalam cermin. Dan saat iblis itu keluar, rambut anak itu dipotong oleh sang iblis. Setelah kejadian yang dialami, si anak tadi lantas bercerita kepada semua orang, namun tidak ada yang percaya. Anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa karena semua orang menganggap dia telah gila karena bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Beberapa waktu kemudian si anak itu ternyata sudah ditemukan tewas karena melompat dari jendela rumah sakit. Matvey yang penasaran kemudian bertanya bagaimana caranya untuk memanggil iblis. Katya lantas menjelaskan bahwa si anak tadi memanggil iblis dengan cara menggambar pintu dan juga tangga di atas sebuah permukaan cermin. Dia lalu menyalakan lilin dan mengucapkan sebuah kata, Ratu Spades muncullah. Kata itu diucapkan sebanyak 3 kali. Matvey kemudian meminta Anna untuk melakukan ritual tersebut, namun ditolak. Tapi setelah dibujuk oleh teman-temannya, akhirnya Anna pun bersedia melakukannya. Singkat cerita, setelah menggambar sebuah tangga dan pintu, Anna lantas memanggil Ratu Spades sebanyak 3 kali dan film pun baru dimulai. Beberapa hari kemudian setelah melakukan ritual pemanggilan iblis, Anna yang sedang di dapur lantas mendengar suara pintu bel rumahnya berbunyi. Setelah membuka pintu, ia melihat Matvey yang datang ke rumahnya dengan raut wajah yang seperti ketakutan. Setelah masuk ke dalam rumah, Matvey kemudian bercerita kepadanya tentang kejadian aneh yang dialaminya semalam. Pada malam itu, ia melihat sebuah bayangan yang berada di cermin kamarnya dan juga rambut miliknya yang tiba-tiba terpotong. Perbincangan itu terpotong dikarenakan air yang Anna tadi masak ternyata sudah mendidih. Di dapur, ketika Anna hendak membuat minuman, ia tak sengaja melihat seperti sebuah bayangan yang berada di belakangnya. Namun saat ia menoleh, dia tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu, Anna pergi menemui Matvey dengan membawa secangkir minuman untuknya. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat Matvey yang sudah tergeletak di lantai. Ia terus saja memanggil nama Anna hingga akhirnya ia pun tewas. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang pria bernama Anton yang sedang bekerja. Pada saat bekerja itu, ia lantas mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah telepon dari mantan istrinya yang merupakan ibu Anna yang bernama Marina. Marina meminta Anton datang ke rumah untuk melihat keadaan anaknya yang sedang sakit dan juga bersikap aneh. Sesampainya di rumah, Marina lantas bercerita kepada Anton awal mula Anna sakit, yaitu setelah Matvey datang ke rumah mereka. Marina juga bercerita bahwa semalam saat dia terjaga, dia melihat Anna yang tengah duduk terdiam seperti orang yang sedang ketakutan. Saat dirinya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Anna lantas berkata bahwa dia telah bermimpi buruk tentang seorang wanita. Saat dirinya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Anna lantas berkata bahwa dia telah bermimpi buruk tentang seorang wanita yang datang dan kemudian memotong sebagian rambutnya. Setelah mendengar cerita dari Marina, Anton pun lantas masuk ke kamar Anna untuk berbicara dengannya. Melihat ayahnya masuk ke kamarnya, Anna kemudian bertanya apa yang membuat ayahnya datang ke sini. Namun saat Anton ingin menjawabnya, Anna kemudian berdiri dan beranjak pergi meninggalkan dirinya sendirian. Di tempat lain diperlihatkan Sergei sedang melakukan video call dengan seseorang dan meminta orang itu untuk membantunya. Sepertinya orang yang ditelepon oleh Sergei ini tahu banyak hal mengenai ritual iblis yang kemarin mereka lakukan. Kembali ke Anna, terlihat Anna dan kedua orang tuanya lantas pergi untuk menghadiri prosesi pemakaman dari Matvey. Di sana Anton bertemu dengan seorang dokter yang mengatakan bahwa ada sebuah kejanggalan dari penyebab kematian Matvey. Sepulang dari pemakaman, Sergei kemudian menemui Anton dan memperlihatkan sebuah video sewaktu mereka semua sedang melakukan ritual pemanggilan iblis. Sergei kemudian menunjukkan sebuah bayangan yang muncul pada cermin yang waktu itu tidak mereka semua sadari. Sergei kemudian mengajak Anna, Katya dan juga Anton untuk melakukan sebuah ritual
pemanggilan Ratu Spades dari sebuah radio yang dia bawa. Dia mengatakan bahwa orang yang kemarin dihubungi memberitahunya untuk melakukan cara itu guna memanggil kembali iblis tersebut. Di tengah permainan, Anton mengambil radio milik Sergei sambil berkata apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang bodoh. Ana kemudian berdiri dan merasa telah dikerjai oleh mereka karena radio Sergei hanya berbunyi ketika disebut namanya. Anton kemudian meminta Sergei dan Katya untuk pulang. Pada saat mereka pulang, ia lalu membuka handphone milik Sergei yang tertinggal di atas meja. Di sana dia melihat banyak sekali hal tentang ritual Ratu Spades. Tak lama kemudian Anton kembali ke bengkel karena ada pelanggan yang menunggunya. Di sisi lain terlihat tubuh Sergei melayang dan terlempar ke dinding. Dia sepertinya telah diserang oleh iblis tersebut hingga membuatnya tewas di sana. Anton yang sedang di perjalanan lalu mendapatkan telepon dari Marina yang mengabarkan bahwa Sergei telah tewas. Ia lantas berputar balik dan menjemput Ana dan Marina untuk tinggal bersama di rumahnya. Anton kemudian juga menemui Katya untuk mengajaknya ikut pergi ke rumahnya. Namun Katya menolak ajakan Anton dengan alasan dia harus menunggu bibinya pulang terlebih dahulu. Sebelum pergi, Anton kemudian memberikan nomor telepon dan juga alamatnya agar nanti kalau ada apa-apa, Katya bisa langsung menghubunginya atau segera pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Anton lantas membuka handphone milik Sergei yang tertinggal kemarin. Dia kemudian mencoba berkomunikasi dengan seorang pria yang tempo hari telah dihubungi oleh Sergei. Di sini Anton meminta tolong kepada pria tersebut untuk membantunya menyingkirkan Ratu Spades yang telah meneror anak mereka. Namun pria itu menolak permintaan Anton dan segera memutus teleponnya. Setelah itu, Anton dan Ana lantas mencoba melacak keberadaan dari pria misterius tadi. Setelah mendapat lokasinya, Anton segera beranjak ke sana dan menemui pria misterius itu. Pria misterius itu bernama Smirnov. Setelah melihat Anton datang, dia lalu mempersilahkan Anton untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Smirnov lalu menceritakan asal-usul dari Ratu Spades yang sekarang sedang meneror Ana. Smirnov mengatakan bahwa dahulu iblis Spades pernah meneror keluarganya hingga membuat anak tercintanya meninggal. Setelah berbincang sebentar, Anton lalu mengajak Smirnov untuk datang ke rumahnya dan menolong putrinya tersebut. Sesampainya di rumah, mereka berdua lalu menemui Ana yang sedang menjerit seperti sedang kerasukan. Smirnov kemudian melihat sebuah cincin yang dipakai Ana. Di sini dia mulai yakin bahwa itu adalah penghubung Ana kepada iblis Ratu Spades. Dia kemudian mencoba melepaskan cincin itu dari jari Ana. Dan setelah cincin itu lepas, Ana akhirnya kembali menjadi tenang lagi. Singkat cerita, akhirnya Katya datang ke rumah Anton. Di sana Smirnov lantas menyuruh Ana dan juga Katya untuk melakukan ritual itu kembali guna memanggil iblis Spades. Ketika sedang melakukan ritual, tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan membuat Ana dan juga Katya terkunci di dalam kamar. Setelah berhasil masuk, mereka melihat keadaan Ana yang melayang. Dan saat mereka mencoba menolong Ana, tiba-tiba mereka terpental seperti ada yang mendorongnya. Smirnov lantas memintanya untuk melepaskan cincin yang ia pegang. Seketika itu Ana kemudian terlepas dari iblis Spades dan jatuh ke lantai. Katya yang melihat cincin itu segera mengambilnya dan bergegas berlari ke jendela untuk membuangnya. Keesokan harinya Smirnov membawa Ana dan juga Katya ke depan cermin untuk melihat apakah mereka masih diganggu oleh Ratu Spades atau tidak. Setelah tidak merasakan apa-apa, mereka semua kemudian menganggap bahwa teror dari iblis Spades telah hilang. Anton kemudian mengantar Smirnov untuk kembali ke rumahnya. Beberapa saat berjalan, mobil Anton tiba-tiba mati. Dengan terpaksa, dia kemudian turun untuk mengecek keadaan. Setelah mengecek keadaan mobil, Anton lantas menemukan cincin Ana yang kemarin telah dibuang oleh Katya. Seketika itu, Anton dan Smirnov lalu memutuskan untuk bergegas kembali ke rumah Anton untuk mengecek keadaan Katya dan juga Ana. Di dalam rumah, Ana dan Katya terlihat sedang menikmati makanan yang tadi dibuat Anton sebelum dirinya pergi. Ana sepertinya tidak suka dengan makanan yang dibuat oleh ayahnya dan kemudian memuntahkannya. Tanpa sengaja, Ana menjatuhkan sebuah pisau dan saat dirinya mengambilnya, tubuhnya tiba-tiba merasa bergetar. Katya kemudian mendekati Ana dan bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Karena Ana yang tidak menjawab pertanyaannya, Katya lantas mengambil cermin dan mengerahkan ke tubuh Ana. Tiba-tiba, Ana mendekat dan langsung menyerang Katya hingga membuat tubuhnya terbentur ke dinding. Dia kemudian berlari untuk memberitahu Marina bahwa Ana tiba-tiba bersikap sangat aneh. Namun saat Marina mendekati Ana,
Dia juga ikut diserang hingga membuat Marina jatuh ke lantai. Hingga pada akhirnya mereka berdua lantas berhasil menahan amukan Anna dan mencoba untuk menenangkannya. Karena merasa Anna demam, Marina kemudian meminta Katya untuk segera menghubungi ambulans agar Anna dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Smirnov dan juga Anton kemudian datang ke rumah sakit untuk menemui Marina. Setelah mendengar cerita dari Marina, Smirnov yang merupakan seorang mantan dokter lalu meminta Anton dan Marina membawanya ke dalam ruangan gudang di rumah sakit tersebut. Anton dan Marina lalu menyamar menjadi seorang perawat untuk menculik Anna dari kamarnya dan membawa ke dalam ruangan yang dikatakan oleh Smirnov tadi. Di dalam ruangan tersebut, mereka lalu mengikat Anna di atas sebuah ranjang agar dirinya tidak berontak dan menyerang mereka. Smirnov berkata kepada Anton dan juga Marina bahwa dia akan menyuntikkan sebuah racun ke tubuh Anna agar membuatnya meninggal sementara. Dia juga menyiapkan sebuah tikus yang akan digunakan sebagai perantara untuk mengeluarkan iblis tersebut. Jadi nantinya Anna akan dibuat mati suri dan iblis yang berada di dalam tubuhnya akan berpindah ke tubuh si tikus. Ternyata si iblis yang merasuki Anna akan keluar jika tubuh orang yang dia rasuki telah meninggal. Dan setelah si iblis berhasil keluar, dia akan mencari makhluk lain yang masih hidup di dekat orang yang dia rasuki tadi. Singkat cerita, setelah disuntik oleh Smirnov, Anna kemudian tidak sadar dan itu membuat Anton menjadi khawatir. Ia lalu mendekati Anna dan tiba-tiba iblis tersebut malah masuk ke tubuh Anton. Untuk menyelamatkan Anton, Smirnov lantas meminta sang iblis untuk merasuki tubuhnya saja. Singkat cerita, setelah terasuki sang iblis, Smirnov yang masih tersadar lalu meminta Anton dan keluarganya untuk segera pergi dari sana. Dia juga mengatakan untuk melupakan semua kejadian itu dan segera menutup pintu ruangan dan lalu dia kunci dari dalam. Setelah Anton dan Marina pergi membawa Anna, Smirnov yang masih berusaha tersadar dari kerasukan sang iblis lantas menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya dan membuatnya kemudian tewas di sana. Beberapa bulan kemudian ketika Anton dan keluarganya sedang merayakan ulang tahun Anna, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Ia kemudian keluar dan melihat seorang wanita yang masuk menggunakan sebuah cincin yang seperti digunakan oleh Anna dulu. Anton bertanya dari mana dia mendapatkan cincin tersebut. Ia juga kemudian meminta wanita itu untuk segera membuangnya. Namun wanita itu terlihat tidak mau menjawab dan bergegas pergi dari rumah Anton. Setelah itu Anton kembali ke pesta anaknya lalu melihat ke arah cermin dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Sebetulnya saya pribadi tidak puas dengan endingnya. Seperti gimana nasib perempuan tadi yang memakai cincin. Tapi terlepas dari itu semua, sepertinya sebentar lagi tai saya akan keluar dari tempatnya. Maka dari itu saya harus closing cepat karena jika tidak saya akan cepirit lagi. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Admin Tanfat pamit undur diri dan terima kasih. Panas coy.